Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Dwi Carolina Fana, NPM 06 2019 107221. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari modul 2 kemarin, yaitu modul 3. Di sini kita menambahkan create, update, dan delete. Pertama, kita mengubah file praktikum model.php dengan membuat function process store. Pada function ini berfungsi untuk menginputkan data praktikum ke dalam database. Kemudian data yang digunakan berisi nama dan tahun praktikum. Kemudian kita membuat function store update. Pada function ini berfungsi untuk mengubah data di dalam database. Kemudian data yang diupdate berisi nama, tahun, berdasarkan ID dari suatu data di database. Kemudian kita membuat function proses aktifkan. Pada function ini digunakan untuk merubah status praktikum dari salah satu file di dalam database. Data yang diubah ini berdasarkan dengan ID-nya. Kemudian kita membuat function proses nonaktifkan. Pada function ini merubah salah satu file di database. Yang pertamanya aktif menjadi tidak aktif. Kemudian data yang diubah ini berdasarkan dengan ID-nya. Kemudian kita membuat function create. Function create ini untuk mengatur tampilan tambah data. Ini memanggil dari folder view, praktikum, dan create.php. Kemudian kita membuat function store. Function store ini digunakan untuk mengirim data ke database, lalu akan dipindahkan lokasi sesuai pattern-nya. Dan untuk memproses data yang akan ditambahkan, function ini membutuhkan nama, tahun, email dengan metode HTTP request post. Kemudian ini function store ini memanggil proses store yang atas tadi. Kemudian kita membuat function get by ID. Function ini berfungsi untuk mengambil suatu data dari database dengan berdasarkan ID-nya. Kemudian kita membuat function update. Function update ini berfungsi untuk memproses data untuk diupdate. Di sini ada ID, nama, dan tahun. Dan ini juga memanggil dari store update. Kemudian ini menggunakan metode HTTP request post. Kemudian kita membuat function aktifkan. Function ini berfungsi untuk memproses update salah satu file data yang tadinya belum aktif menjadi aktif. Kemudian function ini membutuhkan data ID dengan metode HTTP request. Kemudian kita membuat function nonaktifkan. Function ini berfungsi untuk memproses update salah satu file data yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Function ini membutuhkan data ID dengan metode request get. Kemudian kita membuat function edit. Function edit ini berfungsi untuk menampilkan halaman edit, juga mengambil salah satu data dari database berdasarkan ID-nya. Function ini membutuhkan data ID dan metode request get. Kemudian kita uji proses store. Di sini kita tes nama 2000.
210121. Kemudian kita refresh, nah ini true. Kemudian kita uji get by ID. Di sini kita ID-nya 1, kita refresh. Nah, ini akan muncul array ID-nya 1, namanya, pemrograman berbasis objek, tahunnya, dan statusnya 0. 0 ini tidak aktif. Kemudian kita uji tes update nama, kita ganti, kemudian kita refresh. Nah, ini true. Kemudian kita uji proses aktifkan. Di sini kita ganti ID-nya 1, kita refresh, ini hasilnya true. Kemudian kita uji proses nonaktifkan. Ini ID-nya 1, kita refresh, hasilnya true. Kemudian kita mengubah file dalam folder view praktikum edit.php. Ini yang kita ubah adalah value-nya, jadi kita ubah data, kita panggil ID, kemudian data nama, data tahun. Kemudian kita mengubah file dalam folder view praktikum index.php. Yang kita ubah ini sama seperti tugas tambahan yang kemarin, ya, kita ubah for each data as row, kemudian nomor, nama, tahun, statusnya, kemudian di sini if row statusnya sama dengan 0 dan else if row status sama dengan 1. Kemudian kita mengubah file module.php. Kita membuat function getLastData. Pada function ini berfungsi untuk mengambil data pada modul, data modul pada database. Kemudian kita membuat function process store. Ini berfungsi untuk menambah data modul ke database. Kemudian kita membuat function process delete. Ini berfungsi untuk menghapus data modul dari database. Kemudian kita membuat function get praktikum. Function ini untuk mengambil data praktikum dari database. Kemudian kita membuat function create. Function ini berfungsi untuk mengatur halaman create modul. Kemudian kita merubah file modul model.php. Di sini kita membuat function store. Function ini berfungsi untuk menyimpan data modul yang telah diinputkan oleh ASLab. Kemudian kita membuat function delete. Function delete ini berfungsi untuk menghapus modul dari database berdasarkan dengan HTTP request get. Kemudian di sini kita uji proses store. Kemudian kita refresh, ini hasilnya true. Kemudian kita uji proses delete, kita refresh, ini hasilnya true. Kemudian kita mengubah file dalam folder view modul index.php. Di sini yang diganti kita tambahkan for each data as row,
kemudian nomor, row praktikum, nama. Kemudian di sini hrefnya index.php, pack sama dengan modul, aksinya delete, dan id-nya kita panggil row id. Kemudian kita mengubah file dalam folder view modul create.php. Ini tidak ada yang dirubah karena sudah dirubah pada modul sebelumnya. Kemudian kita mengubah file daftar prak model.php. Kita buat function proses verif. Function ini berfungsi untuk mengupdate status pada database yang telah diverifikasi. Jadi sebelumnya belum diverifikasi, kemudian diverifikasi. Kemudian ini dirubah berdasarkan ID-nya. Kemudian kita membuat function proses unverif. Jadi sebelumnya sudah diverifikasi, kemudian dibatalkan status verifikasinya. Kemudian kita membuat function verif. Function verif ini untuk memverifikasi praktikan yang sudah mendaftar praktikum. Jadi ini memanggil dari function proses verif tadi. Kemudian kita membuat function unverif. Function ini digunakan untuk membatalkan verifikasi. Ini memanggil proses unverif, function proses unverif tadi. Kemudian kita uji proses verif. ID 1 ini kita refresh, ini hasilnya true. Kemudian kita uji proses unverif. 1 kita hasilnya true. Kemudian kita mengubah file dalam folder view daftar prak index.php. Di sini yang diubah yaitu ini php if row status sama dengan 0. Kemudian ID-nya kita ganti row ID praktikan. Kemudian yang bawahnya ini kita php else, ID-nya row, ID daftar, dan ID praktikan. Kemudian kita end if dan end foreign. Kemudian kita mengubah file outboarder.php. Di sini kita buat function proses store praktikan. Function ini berfungsi untuk menambahkan data ke database. Ini memerlukan nama, npm, nomor HP, dan password. Kemudian kita mengubah file outModel.php dengan membuat function store praktikan. Function ini berfungsi untuk memproses data untuk ditambahkan. Function ini membutuhkan data nama, npm, nomor HP, password dengan metode http request post. Kemudian kita uji proses out aslab. Kita refresh. Hasilnya array, ID-nya 1, namanya Michael, npm, passwordnya, dan nomor HP. Kemudian kita uji proses out praktikan. Kita refresh. Ini hasilnya array, ID-nya 1, namanya Amir, npm-nya, password 123, dan nomor HP.
Kemudian kita uji proses store praktikan. Kita refresh. Hasilnya true. Kemudian kita mengubah file aslab model.php. Kita buat function proses store nilai. Function ini berfungsi untuk melakukan insert nilai praktikan ke database sesuai dengan ID praktikan dan ID per modul. Ini parameternya ID modul, ID praktikan, dan nilai. Kemudian kita buat function store nilai. Store nilai ini berfungsi untuk menyimpan data nilai sesuai dengan ID praktikan dari form yang telah diisi aslab pada halaman create nilai. Kemudian kita membuat function create nilai. Function ini berfungsi untuk mengatur ke halaman input nilai, yaitu ke view aslab create nilai.php. Kemudian kita uji get 2, kita refresh. Ini hasilnya array, ID praktikannya 2, nama praktikan, npm praktikan, nomor HP praktikan, kemudian nama praktikum. Kita uji get nilai praktikan. Ini kita refresh. Nah, ini hasilnya array seperti ini. Kemudian kita uji proses store nilai. Kita refresh. Hasilnya true. Kemudian kita ubah file dalam folder view aslab create nilai.php. Yang diubah yaitu ini php foreign modul as row, kemudian value-nya, row-nya ID modul, dan nama modul. Kita end foreign. Kemudian kita mengubah file dalam folder view aslab nilai.php. Ini yang kita ubah php foreign modul as row, kemudian row-nya nama modul and foreign. Kemudian ini nilai as row, row-nya nilai. Lalu kita mengubah file praktikan model.php. Ini kita buat function proses update. Nah, pada function ini berfungsi untuk update data praktikan pada database. Di sini dengan parameter nama, npm, password, nomor HP, dan ID. Kemudian ini memproses data untuk diupdate pada data praktikan. Kemudian kita mengubah, maksudnya membuat function edit. Pada function ini berfungsi untuk menampilkan form edit yang akan ditujukan ke folder view praktikan edit.php. Function ini menampilkan berdasarkan dengan ID praktikannya. Kemudian kita membuat function update. Function update ini berfungsi untuk menyimpan hasil editnya. Ini memanggil post ID, nama, npm, nomor HP, dan password. Kemudian kita mengubah file praktikan model dengan membuat function proses store praktikum.
Pada function ini berfungsi untuk input data daftar praktikum ke database. Ini berisi ID praktikan dan ID praktikum. Kemudian kita membuat function store praktikum. Function ini berfungsi untuk memproses data praktikum yang dipilih untuk ditambahkan. Ini menggunakan post, praktikumnya menggunakan post, dan ID praktikannya menggunakan session. Kemudian kita uji get, kita refresh. Ini hasilnya array, ID-nya 2, nama, npm. Kemudian kita uji proses update, kita refresh, hasilnya true. Selanjutnya kita uji get pendaftaran praktikum 2. Nah, ini kita refresh, hasilnya array, ID daftar praknya 2, nama praktikum basis data, statusnya 1. Kemudian kita uji proses store praktikum, kita refresh, hasilnya true. Kemudian kita uji get nilai praktikan, kita refresh, hasilnya array seperti ini. Kemudian kita mengubah file routing index.php. Nah, ini pada out, kita ubah semuanya. Ini login aslab, praktikan, out aslab, out praktikan, logout, daftar praktikan, dan store praktikan. Pokoknya yang kemarin require once itu diganti. Kemudian pada aslab ini juga diganti, nilai, create nilai, dan store nilai. Kemudian untuk praktikum ini juga diganti, create, store, praktikum edit, update, aktifkan, dan nonaktifkan. Kemudian yang modul ini juga ganti create, store, dan delete. Kemudian praktikannya ini kita ganti edit, bisa update, praktikum, daftar praktikum, store praktikum, dan input nilai praktikan. Kemudian pada daftar prak ini juga kita ubah verif dan unverif. Ini kita mengubah file view praktikan edit.php. Yang kita ubah kemarin ini kita ubah value-nya, data nama, npm, password, dan nomor HP. Jadi pas kita edit itu namanya akan sesuai. Kemudian kita ubah file view praktikan daftar praktikum.php. Ini yang kita ubah. Yang kita ubah kemarin, kita menambahkan php foreign data as row, kemudian value-nya row ID dan row nama. Dan kita end foreign. Kita akan coba uji langsung pada programnya. Tampilan halaman utamanya seperti ini. Ada login aslab, login praktikan, dan daftar praktikan. Kita daftar praktikan terlebih dahulu. Astrid Dwi, npm-nya
kemudian kita masukkan password dan nomor telepon. Kita daftar, kemudian kita login praktikan, kita masukkan NPM dan password yang kita daftarkan tadi. Nah, ini profilnya, namanya sudah sesuai, kemudian kita klik edit profil. Nah, ini langsung ada namanya, kita ganti namanya, kemudian kita simpan. Nah, ini simpannya sudah berhasil. Kemudian pada file praktikum kita daftar praktikum terlebih dahulu. Ini praktikumnya yang aktif basis data. Kita daftar. Nah, ini kita klik cek nilai. Nah, ini belum, karena belum di-verify dan dikasih nilai oleh ASLab. Kita logout, kita login sebagai ASLab, kita masukkan ID dan password. Ini kemudian kita lihat manajemen pendaftaran praktikumnya. Nah, ini kita verify Astrid Dwi Caroline ini agar bisa dinilai. Kita verify, kemudian pada data modul ini kita bisa tambahkan modulnya sampai 7 modul. Nah, kita create 1 modul saja, kemudian kita simpan. Nah, ini berhasil. Kemudian kita bisa hapus. Nah, berhasil. Kemudian pada data praktikum, nah ini kita bisa aktif dan non-aktifkan. Nah, ini yang aktif basis data, kita klik, nah gantian. Terus bisa kita edit juga tanggalnya dan namanya. Kemudian kita bisa tambah praktikum di sini, update tes praktikum. Ini pada data praktikan sudah terdaftar Astrid Dwi Caroline karena tadi sudah di-verify dan sudah bisa dikasih nilai. Nah, ini kita insert nilai modul 1, nilainya 90, kita simpan. Nah, ini bisa, kemudian kita insert untuk yang modul 2 90, kita simpan. Dan kembali kita logout, kita login sebagai praktikan, kita masukkan NPM dan password. Nah, kita klik praktikum di sini. Nah, kita bisa cek nilai. Nah, nilainya sudah muncul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.